Hujatan, hinaan, dan bahkan fitnah selalu mewarnai kehidupan Prabowo Subianto dalam sebagian besar perjalanan hidupnya, terutama pada tahun-tahun politik menjelang perhelatan pemilihan presiden. Ketika masih menjabat sebagai Pangkostrat, Prabowo pernah difitnah akan menyingkirkan Pak Harto yang tak lain mertuanya sendiri. Padahal Prabowo Subianto sangat loyal terhadap Soeharto sebagai presiden pada saat itu. Mantan Danjen Kopassus ini juga pernah difitnah akan mengkudeta Presiden B.J. Habibie, orang yang sangat dihormatinya dan dianggap sebagai gurunya. Ia juga pernah dituduh sebagai dalang yang berada di balik peristiwa kerusuhan massal di sebagian besar wilayah ibu kota pada tahun 1998 menjelang lengsernya Presiden Soeharto. Semua fitnahan dan tuduhan ini dicatat Prabowo dalam bukunya Indonesia Menang. Berbagai fitnah dan tuduhan itu tidak berhenti sampai di situ. Ia pernah dituduh anti Tionghoa, padahal sepanjang hidupnya Prabowo selalu menunjukkan bahwa dirinya sangat menghormati keberagaman. Ia bergaul dengan tokoh-tokoh keturunan Tionghoa, bergaul dengan berbagai pemeluk agama, dan dengan beragam suku bangsa yang memiliki latar belakang budaya berbeda-beda. Ia tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya yang hidup di Indonesia. Bahkan Prabowo menganggap keberagaman itu sebagai kekuatan yang membuat Indonesia menjadi bangsa besar dan disegani bangsa-bangsa lain. Menjelang perhelatan Pilpres 2024, bukan hanya fitnah dan tuduhan yang dialamatkan kepada Prabowo, tetapi juga hinaan dari orang-orang yang dengki yang tidak rela Prabowo menjadi orang nomor satu di Republik ini. Yang paling menyakitkan, hinaan itu sekarang sudah menjurus kepada usia dan fisik Prabowo. Orang-orang yang dengki itu menganggap Prabowo tidak akan mampu menjadi presiden karena usianya yang sudah senja, padahal dalam usianya yang telah mencapai 72 tahun, Prabowo sudah membuktikan bahwa dirinya mampu mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan yang berhasil. Tugas Menteri Pertahanan bukanlah tugas yang mudah. Namun usia tidak menghalangi Prabowo untuk bekerja keras melaksanakan tugasnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Fakta-fakta di beberapa negara membuktikan bahwa usia senja bukanlah halangan untuk menjadi pemimpin pemerintahan. Sebut saja misalnya, Datuk Seri Mahathir Mohamad dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia untuk kedua kalinya dalam usia 90 tahun. Lalu penggantinya, Datuk Anwar Ibrahim, menjadi Perdana Menteri Negeri Serumpun itu dalam usia 76 tahun. Begitu pula Joe Biden, dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46 dalam usia 78 tahun. Bahkan di dalam negeri, dua wakil Presiden RI, yakni Yusuf Kala dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, masing-masing dilantik dalam usia 72 dan 76 tahun. Mengapa calon Presiden Prabowo Subianto yang baru berusia 72 tahun ini justru dipermasalahkan usianya? Padahal usianya bisa dikatakan relatif muda jika dibandingkan dengan usia para pemimpin bangsa yang telah disebutkan tadi. Alasannya, sekali lagi, karena ada orang-orang dan kelompok-kelompok yang tidak menghendaki Prabowo memimpin negeri ini. Padahal pemikiran-pemikirannya yang jauh ke depan serta karya-karya nyatanya untuk kemajuan bangsa ini terlihat sangat jelas di mata masyarakat. Yang lebih menyakitkan lagi, hinaan-hinaan itu sudah menjurus pada kondisi fisik Prabowo. Kakinya yang cedera dalam tugasnya sebagai prajurit karena terjatuh dari helikopter dan kambuh kembali pada usianya kini, menyebabkannya sering terlihat berjalan tertatih-tatih. Kondisi fisik yang diderita Prabowo sekarang ini bukannya dikomentari dengan nada simpati, namun justru menjadi sasaran penghinaan. Padahal, kakinya telah dikorbankan untuk negara. Penghinaan itu semakin menjadi-jadi. Bahkan ketika akun Instagram @IndonesiaAdilMakmur mengunggah postingan Prabowo dengan kondisi kakinya yang tidak normal, muncul komentar-komentar yang bernada menghina kondisi fisik Prabowo. Apakah hinaan yang dilontarkan manusia-manusia dengki ini akan kita biarkan? Di Amerika Serikat, ketika seseorang warga negara sipil berjumpa dengan seorang prajurit, mereka akan selalu mengatakan, "Thank you for your service." Terima kasih atas pengabdian Anda. Itu karena mereka sadar bahwa para prajuritnya telah berjuang mempertaruhkan nyawa untuk keamanan dan kenyamanan warga negaranya.
Tetapi di Indonesia, yang orang-orangnya konon berjiwa luhur, beradab, berakhlak mulia, dan memiliki sopan santun yang tinggi, malah berani bicara terang-terangan menghina seorang prajurit yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan mereka. Akankah kita biarkan para pendengki ini? Para pendukung dan pengagum Prabowo sangat geram mendengar dan membaca hinaan-hinaan itu. Tetapi Prabowo selalu mengajarkan, jangan balas kedengkian dengan kedengkian, hinaan dengan hinaan, fitnah dengan fitnah. Ya, fahami perjuangan kita, yakin kita berada di jalan yang benar. Jangan reaktif. Orang mau ngomong apa, kita hanya ngomong kebaikan dan kebenaran. Semakin diejek, semakin kita senyum. Semakin dihina, semakin kita senyum. Ya, the power of the smile. Prabowo tidak pernah menanggapi fitnah, tuduhan, caci maki dan hinaan-hinaan yang ditujukan kepada dirinya dengan emosi. Bahkan ketika seorang budayawan tersohor menghina Prabowo dengan sajaknya di sebuah rapat akbar partai politik besar untuk memenangkan calon presidennya, Prabowo hanya tersenyum, seraya mengatakan bahwa dirinya mengagumi budayawan tersebut. Teruslah berjuang, Pak Prabowo. Biarlah sejarah yang akan mencatat siapa saja yang benar-benar berjasa dan memiliki karya-karya besar untuk negara. Dan siapa saja yang hanya bisa bicara, hanya bisa menghina. Prabowo Subianto, the man of our time.